Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021. Dimulai dengan pengertian dari transplantasi. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan tubuh dari pendonor kepada penerima atau biasa juga disebut sebagai resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien. Dalam melangsungkan transplantasi ada beberapa aturan umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah transplantasi organ hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Kemudian organ diperoleh dari pendonor secara sukarela. Lalu yang terakhir, organ dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Penanggung jawab berlangsungnya transplantasi adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan organ dan jaringan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan organ. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pengerahan pendonor seperti fasilitas pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan pendonor lainnya. Transplantasi hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Rumah sakit tersebut telah melalui proses seleksi dan juga telah memenuhi persyaratan tertentu. Lalu dilanjutkan dengan siapakah pendonor dan siapakah penerima pada transplantasi ini. Pendonor dikategorikan menjadi dua macam pendonor, yaitu pendonor hidup dan pendonor mati batang otak atau mati otak. Pendonor hidup adalah pendonor yang organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan pendonor mati batang otak atau mati otak adalah pendonor yang organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak atau mati otak di rumah sakit. Pendonor dapat berasal dari pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami atau istri dari resipien. Hubungan darah di sini bisa berasal dari ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung dari resipien, atau bisa juga berasal dari pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien. Perbedaan pendonor-pendonor tersebut di sini adalah pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami atau istri dari resipien. Pendonor tersebut tidak perlu melalui proses seleksi yang rumit seperti pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien dan juga tidak perlu menunggu sesuai urutan daftar tunggu. Dalam melangsungkan transplantasi terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran, kemudian pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor, lalu operasi transplantasi itu sendiri, dan penata laksanaan pasca operasi transplantasi. Dalam tahap pendaftaran, tahap ini dilakukan jika calon telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan medis. Persyaratan administratif meliputi berbadan sehat yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat, kemudian berusia paling rendah 18 tahun, juga membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan mendonorkan organ tubuhnya tanpa imbalan apapun secara sukarela, kemudian mendapat persetujuan keluarga terdekat dengan pengecualian jika keluarga terdekat tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, atau meninggal dunia, maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.
kemudian memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, juga memahami prosedur transplantasi dan penanganan pasca transplantasi organ tersebut. Kemudian juga membuat pernyataan tidak melakukan penjualan atau pemberian imbalan. Kemudian, setiap pendonor berhak untuk mengetahui identitas resipien atas persetujuan resipien, juga dibebaskan dari seluruh biaya transplantasi, kemudian memperoleh prioritas sebagai resipien apabila memerlukan transplantasi organ, dan yang terakhir, mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon pendonor sampai sebelum tindakan persiapan operasi. Juga setiap pendonor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan resipien, juga tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan transplantasi organ, dan mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi pendonor. Untuk penerima, setiap resipien berhak untuk mengetahui identitas pendonor dan informasi medis atas persetujuan pendonor, juga mengetahui urutan daftar tunggu calon resipien untuk memperoleh pendonor. Lalu, setiap resipien berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis, juga membayar paket biaya transplantasi baik secara mandiri atau melalui asuransi, lalu mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi resipien, juga melakukan uji kesehatan sesuai petunjuk dokter, dan tidak melakukan perjanjian khusus dengan pendonor terkait dengan transplantasi. Hak dan kewajiban lainnya adalah setiap pendonor dapat memperoleh penghargaan karena tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan selama proses transplantasi dan pemulihan kesehatan. Penghargaan bukan imbalan, bukan jual beli, dan hanya untuk tujuan kemanusiaan, serta penghargaan tidak dikomersialkan. Penghargaan diberikan oleh resipien kecuali jika resipien tidak mampu, maka penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demikian penjelasan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.